Selamat sore, sekarang saya bersama dengan Bapak Yusuf Wibisono selaku Country Manager Aeolus Tire Indonesia. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Abdul. Terima kasih Pak Yusuf sudah berkenan untuk kesekian kali Pak join di Trasgo Pak. Ya, dengan senang hati Pak Abdul Wahid. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, menarik terkait topik yang akan kita ulas sore ini Pak, tapi sebelum mengulas lebih jauh mungkin bisa mengulang Pak terkait profil dari Aeolus sendiri dan sepak terjangnya Pak di industri ban di dalam negeri seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Aeolus sendiri sebenarnya sudah cukup lama masuk ke market Indonesia, di mana dari tahun 2010-an kita udah mulai penetrasi untuk pasar khususnya LTR 7,5-16, baik itu mungkin untuk truk, kargo, logistik, dan bahkan untuk 11R 22,5 pun kita beberapa armada bus sudah memakai kita. Dan dari tahun 2020 kemarin Pak, kita udah mulai fokus juga untuk pengembangan market di OTR, karena untuk market mining itu cukup potensial di Indonesia Pak Abdul. Baik. Oke. Di tahun ini khususnya di semester 1 2023 sebenarnya secara penjualan ban secara umum seperti apa Pak yang terjadi Pak? Tahun ini sebenarnya kita udah mulai masuk fase tahun politik Pak ya, di mana beberapa pengusaha cenderung menahan pembelian. Jadi kalaupun ada kenaikan nggak begitu signifikan dibanding tahun lalu, terutama untuk pasar kargo, bus, kecuali mining lah ya. Mining itu potensi kenaikannya cukup bagus, akan tapi kita ada kendala kuota sehingga nampaknya ada cukup kenaikan secara signifikan untuk di market mining. Baik, apakah itu artinya sesuai prediksi atau ekspektasi yang sudah diprediksi di tahun sebelumnya, Pak? Ya, memang kami sebelumnya udah bikin forecast dan memang untuk tahun ini kita pun juga sudah mengasumsikan bakal ada semacam sedikit distorsi karena kita masuk di tahun politik, Pak. Jadi secara bisnis kita pun udah mempersiapkan. Baik. Melihat tahun 2002 sebenarnya Pak, itu kan sebenarnya tidak sepenuhnya sudah pulih pasca COVID ya Pak. Tentunya ada perbedaan signifikan ya Pak dari tahun lalu dengan tahun ini Pak. Apa perbedaannya Pak? Baik, kalau untuk pasca COVID sendiri memang beberapa perusahaan sedang melakukan recovery di mana mereka tidak melakukan spending budget untuk pembelian ban. Tetapi mereka anyhow tetap melakukan bisnisnya dengan memakai ban mungkin dari vulkanisir atau ban cap ya. Tapi dengan adanya selesai masa pandemi yang pemerintah sudah canangkan, otomatis memang ada kenaikan Pak, sekitar kurang lebih 5-10% dibanding market tahun 2022. Oke. Ada kenaikan tapi tidak signifikan gitu Pak di tahun ini. Betul. Ya? Betul Pak. Oke. Itu bisa dikatakan selama periode semester 1 2023 ini pun untuk brand-brand impor khususnya dari China itu tidak terlalu banyak juga ya Pak artinya Pak masuk di tahun sebenarnya ini gini, Pak. iya kalau tahun ini sebenarnya kita melihat sih cukup variatif ya dari berbagai brand, bahkan ada dari Cina, India, bahkan Korea pun memang mereka masuk ke market Indonesia karena market Indonesia cukup potensi. Akan tapi dengan adanya pembatasan kuota tadi dan mungkin sampai saat ini beberapa teman di importer juga cukup tahu lah, salah satu obstacle kita itu adalah kuota di mana pemerintah belum mengeluarkan izin impor untuk ban-ban pemain baru ini. Baik. Pak bisa jelaskan lagi terkait regulasi pembatasan impor itu seperti apa Pak? Begini Pak, pemerintah sekarang berusaha untuk memprotek produsen dalam negeri. Dalam hal ini mereka akan berusaha menggait investor ataupun pemain-pemain ban dari luar seperti Cina, India, atau Korea untuk membuat pabrik lah di sini. Dan sekarang itu memang salah satu handicapnya adalah tentang teknologi dan investasi, di mana teknologi yang dilakukan adalah mungkin jauh lebih high tech dan bahkan untuk investasinya berupa investasi jangka panjang. Tentunya itu menjadi salah satu pertimbangan Aeolus juga kenapa mulai penetrasi market di Indonesia. Oke. Dengan adanya regulasi itu apakah menyulitkan Pak dari si Aeolus dan mungkin juga akan memikirkan untuk membangun pabrik di Indonesia Pak?
itu memang menjadi salah satu long term strategi kami, di mana saat ini kami juga sedang consider Pak ya untuk membuka subsidiary brand atau bahkan ke depannya kita mau investasi lebih jauh lagi gitu Pak. Baik, baik. Pak, tadi sudah disebutkan bahwasanya sektor-sektor industri yang memicu naik turunnya penjualan ban di semester satu. Mungkin bisa digambarkan lebih detail lagi, Pak, selain mungkin mining ya, Pak, tadi, Pak. Baik, selain mining yang menjadi pemicu naiknya demand atau bahkan market di Indonesia itu transportasi dan logistik, di mana Indonesia itu menjadi salah satu apa namanya ban itu bagi industri transportasi dan logistik itu cost-nya mungkin hampir sama dengan BBM, Pak. Bisa memakan cost kurang lebih 40% untuk operasional cost-nya. Oke, oke. Sejauh ini masih mining sama logistik ya, Pak? Tentu yang Betul, Pak. industri yang paling, Pak. Iya, betul Oke. sekali, Pak. Spesifik soal penjualan ILO sendiri, Pak, di semester satu ini seperti apa, Pak? Kalau saya lebih fokus di OTR. Kalau OTR sendiri memang kita lagi penetrasi di market, Pak. Tapi secara di grup lain, LTR 7,5-16 itu kita udah cukup menikmati di market itu kurang lebih sekitar 10%-an lah, Pak. Itu di market grup saya. Oke, oke. Sebenarnya kalau melihat eh, periode semester satu ini, apakah ada pergeseran market share, Pak? Mungkin dari data yang mungkin Pak Hmm. Yusuf eh, simpan gitu, apakah eh, dari market leader yang sebelumnya itu ada pergeseran gitu, Pak? Dan mungkin posisi dari Ailus sendiri di posisi mana, Pak? Kalau untuk secara ranking, Pak, secara nasional memang posisi kami masih untuk LTR kita menikmati sekitar 10%. Dan tentunya untuk top 3 masih dinikmati oleh brand-brand yang lainnya lah, Pak ya. Kita nggak bisa sebutkan di sini. Tapi memang secara market pun tadi secara gamblang udah saya ungkapkan di awal, tidak ada begitu perubahan yang signifikan. Jadi kurang lebih hampir sama dengan tahun lalu, Pak. Baik, baik. Kalau dari sisi perilaku konsumen, Pak, apakah ada perubahan gitu, Pak, di semester 1 2023 ini yang mungkin barangkali konsumen lebih tidak terlalu memilih brand-brand global gitu, lebih lebih teredukasi mungkin dari sisi produk knowledge dan akhirnya tidak lebih lebih cerdas lah istilah memilih produk itu, Pak. Sekarang konsumen lebih edukatif, Pak. Dalam artian mereka akan lebih kritis dengan uang yang saya keluarkan misalnya 100%. Apa sih yang saya dapatkan? Dengan mungkin brand merek A, merek B, merek C, itu kan mereka bisa mengkalkulasi, Pak. Itu kami kan, kenapa kita sering kali melakukan training atau edukasi market untuk lebih menjelaskan kepada konsumen tentang value yang dia dapatkan. Baik. Dan itu terjadi ya, Pak, untuk sampai hari ini ya, Pak? Ya Pak, kami lebih sering mengedukasi market karena kalau kita melakukan hard selling, otomatis konsumen itu akan merasa diajari atau diguruin itu mereka kurang suka dan mereka lebih suka untuk diedukasi Pak. Bagaimana ban ini cocoknya untuk pasar apa, dengan pattern ini cocoknya untuk tambang apa, itu dia lebih suka begitu. Baik, baik. Pak melihat tadi yang disampaikan bahwasanya ILOS sejauh ini kan masih untuk fokus di mining ya, Pak. Apakah dengan potensi market mining ini yang mungkin dominan di Kalimantan, Sulawesi, atau Sumatera itu sudah ada perambahan dari sisi jaringan bisnis mungkin, Pak, di semester satu ini, Pak? Betul Pak, memang kami memang sedang ekspansi untuk mengcover seluruh market di Indonesia, baik untuk di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Jawa atau Papua pun kami akan coba mengcover dan kami akan berusaha memberikan servis terbaik kepada customer atau end user. Sejauh ini untuk secara market atau populasi bannya mungkin lebih banyak di mana, Pak? Di Kalimantan kah, di Sulawesi kah? Untuk tambang lebih banyak di Kalimantan sama Sulawesi, tapi untuk kargo Sumatera sama Jawa. Oke, oke, oke. Baik. Pak, bisa disebutkan lagi, Pak, dari beberapa line up produk ILOS yang sudah dipasarkan sejauh ini di pasar Indonesia apa saja, Pak? Jadi mindset produk kami terutama untuk yang OTR mining itu ada di AE45, AE46 dan AE47. Sedangkan untuk secara size Pak yang
popular size itu ada yang 2749 untuk dump truck, 29,5 R25 sama 24. Dan tentunya untuk pasar kargo itu yang masih jadi primadona tuh 7,5 16 Pak, di mana truk-truk kargo, light truck itu masih banyak memakai produk-produk kami dari Aeolus Fire. Baik, baik. Apa yang menjadi pembeda Pak dengan kompetitor mungkin Pak? Selama ini kalau kita lihat secara teknologi Pak ya, mungkin brand A, brand B, brand C pun mereka juga punya teknologi, tapi kami ada beberapa semacam teknologi yang bisa kami gunakan, seperti mungkin tread-tipnya kami lebih tebal atau lebih dalam groove-nya, sehingga ban kami secara usia pasti bisa dikatakan lebih panjang, atau secara cost per hour CPH-nya itu lebih rendah dibanding yang lain. Baik, Pak. Sekilas mungkin beberapa waktu lalu kan saya sempat melihat sosial media dari Pak Yusuf ya, kedatangan tamu dari prinsipal mungkin dari Tiongkok langsung gitu ya Pak. Itu apa ya? Boleh tahu mungkin bocorannya apa yang dibicarakan waktu itu Pak? Yang datang kemarin tuh memang langsung orang nomor satunya Aeolus Pak, dari CEO dari global itu datang ke Indonesia karena mereka melihat market Aeolus di Indonesia itu cukup potensi, dan kedepannya kami akan melakukan strategi-strategi yang lebih memberikan benefit kepada Aeolus sendiri maupun kepada market di Indonesia. Dan tentunya mungkin strategi ini tidak akan saya open sampai saat ini karena masih konfidensial Pak. Baik, itu apakah bisa menjadi bukti bahwa keseriusan Aeolus untuk menggarap pasar Indonesia ya Pak? Betul Pak, itu memang salah satu indikator bahwasanya Aeolus sendiri cukup serius dan melihat Indonesia sebagai market yang cukup potensial. Baik, baik. Dan salah satunya mungkin di September ya Pak, untuk kan Aeolus sendiri akan ikut lagi di pameran Mining Indonesia Pak. Apa yang akan dicari Pak untuk di pameran berikutnya nih Pak? Kalau tahun lalu kita udah ikut, dan tahun ini kita udah pasti ikut lagi Pak ya. Kalau tahun lalu kita melakukan branding, brand image, introducing, sekarang kita akan melakukan ekspansi lebih jauh lagi Pak. Kita akan menggrab market Indonesia lebih banyak lagi, khususnya untuk market TBR, LTR maupun OTR Pak. Oke. Secara target atau fokus berbeda ya Pak dari tahun lalu Pak untuk pameran tahun ini Pak? Secara tema berbeda, tapi kalau target market sama Mas. Baik, baik. Melihat pameran tahun lalu, tentu beberapa prospek customer kan sudah mulai teredukasi ya Pak, tentang produk-produk Aeolus atau produk-produk dari bahan asal Cina gitu Pak. Sejauh ini apa yang mereka sampaikan Pak? Feedback yang mereka sampaikan Pak terkait bahan-bahan dari China Pak? Beberapa testimoni dari customer menyebutkan bahwasanya Aeolus itu cukup valuable ya dibanding merek lain Pak. Artinya dengan mungkin cost yang dia keluarkan 100% tuh value yang dia dapatkan lebih dari 100% Pak. Bisa 110% atau bahkan 115%. Dan mereka cukup happy dengan populasi dan kualitas Aeolus di Indonesia. Baik, baik. Dan di tahun lalu kalau salah ada rencana untuk Aeolus untuk mengembangkan TMS Pak, atau Tire Management System Pak ya. Sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak? Kita mengembangkan teknologi namanya AITS atau Aeolus Intelligent Tire System, di mana sampai saat ini kita masih trial di beberapa negara Pak. Dalam ban itu kita menambahkan semacam chip. Jadi dalam chip itu kita bisa membaca tentang umur ban, berapa kilometer yang sudah ditempuh, bahkan untuk ketebalannya itu berapa persen itu bisa kita dapatkan hanya dengan melakukan screening di barcode dalam ban itu Pak. Dan kedepannya kalau ini udah gimana Pak? Iya, artinya di dalam ban akan di semacam ada alat khusus gitu ya Pak? Iya, ada semacam device-nya Pak. Dan itu masih belum dipasarkan ya Pak? Selama ini masih trial Pak. Nanti kalau udah marketnya udah terbentuk dan artinya secara teknologi kami siap, pasti akan kami launching juga ke Indonesia. Baik. Di luar itu kan sebenarnya sudah ada trend tire management system Pak. Sebenarnya tidak perlunya itu seperti apa Pak kalau untuk dari perusahaan tracking untuk menerapkan tire management system ini Pak? Kalau dari kacamata kami sebagai produsen ban, TMS itu sangat perlu sekali Pak. Apalagi kalau untuk perusahaan tracking, transportasi, logistik, bahkan bus,
itu mereka kan butuh untuk memonitor ban itu sejauh mana dipakai sampai berapa ribu kilometer usianya. Itu sangat akurat sekali Pak. Bahkan di tiap-tiap base itu bahkan dibenamkan semacam GPS yang terkoneksi dengan ban. Jadi ban itu bisa memberikan data secara akurat. Kalau dulu kan hanya estimasi Pak. Oh berapa kali trip, misalkan Jakarta Surabaya. Tapi sekarang udah bukan berapa kali trip lagi Pak. Mereka udah mengukur pakai kilometer Pak. Oke, dan sejauh ini iOS belum menerapkan sistem itu ya, Pak? iOS sudah Pak, cuman saat ini belum kita launching secara resmi di Indonesia. Tapi kalau untuk di Indonesia, misalkan ada customer yang memerlukan device ini, kita bisa memakai semacam ada additional cost. Oke, oke, oke. Baik, baik. Terakhir Pak Yusuf, mungkin untuk semester 2 ini atau jelang tutup akhir tahun apa target dari iOS, Pak? Kami menargetkan bisa lebih tumbuh lebih jauh lagi Pak. Kalau tahun lalu kita punya long term target sekitar 10%, mungkin tahun ini kita bisa memprediksikan sekitar 10 sampai 15% Pak untuk market di secara nasional Pak ya. Dan yang menjadi fokus masih di mining ya Pak? Mining, transportasi, logistik, perusahaan-perusahaan bus itu menjadi target utama kami. Baik, baik. Oke, paling terakhir closing statement Pak untuk mungkin pengusaha tracking yang masih ragu Pak untuk menggunakan bahan-bahan dari China Pak. Apa yang bisa Pak Yusuf sampaikan Pak untuk edukasi Pak? Jadi untuk edukasi market kami lebih sering mengemukakan tentang TPH atau TKPH Pak. Jadi cost per hour dari ban itu sangat diperlukan sekali dan tidak hanya membandingkan dari si harga dan harga. Karena harga itu sendiri lebih saya bilang tadi tergantung value-nya. Misalkan ban kami harganya 100%, tapi kami bisa memberikan value kepada customer 15% atau bahkan mungkin 10% kan itu jauh lebih bagus dibanding customer membeli suatu produk harga 100% tapi ternyata value-nya sama atau bahkan di bawah 100%. Itu sih Pak yang sering kami kemukakan kepada customer. Baik, baik. Baik, terima kasih waktunya Pak Yusuf. Sukses untuk iLoan, sukses untuk Pak Yusuf. Terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak.